kecil yang di rumah. Apa kabarnya? Kak Tia berharap kita semua sehat dan kuat. Tetap semangat. Nah adik-adik, ini hari apa? Hari Minggu. Ngapain ya? Tentu semua kita mau beribadah. Yuk, semua yang di rumah tentunya sudah mandi bukan? Yuk, semua duduk yang manis, duduk yang rapi, lipat tangannya. Kita akan mulai ibadah kita. Kita berdoa dulu ya. Yuk, ikuti Kak Tia. Mana tangan di sini, di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Bertemu, berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Di pagi hari yang indah ini, kami anak-anakmu, kelas Batita, kembali ingin beribadah. Berkati kami ya. Berkati juga kakak Iyut nanti yang akan membawa firman-Mu. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan Kak Iyut yang akan cerita tentang firman, kita akan nyanyi satu lagu. Yuk, kita sama-sama berdiri. Kita bangkit dengan sukacita kita bernyanyi. Yuk, 1, 2, 3, go! Hey, hari ini hari yang bahagia. Kita berkumpul lagi bersama-sama untuk menyembah dan memuji nama Tuhan dan belajar firman-Nya, mengenalnya lebih jelas, mengasihinya lebih sungguh, mengikutinya lebih dekat, aku dan Tuhanku. Hey, hari ini hari yang bahagia. Kita berkumpul lagi bersama-sama untuk menyembah dan memuji nama Tuhan dan belajar firman-Nya, mengenalnya lebih jelas, mengasihinya lebih sungguh, mengikutinya lebih dekat, aku dan Tuhanku, aku dan Tuhanku, aku dan Tuhanku. Hai adik-adik semuanya, udah siap kan untuk dengarkan firman Tuhan untuk hari ini? Nah, sebelum kita cerita, kakak mau ajak adik semuanya untuk berdoa. Yuk semuanya sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita-Mu. Tuhan berkati kami agar kami bisa mendengarkan cerita dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kakak mau cerita tapi nggak sendirian nih, kakak ada teman. Ntar ya kakak panggil dulu ya. Hai adik-adik semuanya. Mimi, bentar loh, kakak kan lagi ngomong, nggak boleh dipotong. Ya tapi kan Mimi kangen kak sama adik-adik semua. Iya, tapi kakak harus ngomong dulu, bentar ya. Nah adik-adik, hari ini kita cerita tentang Yunus 3. Apa ya isi ceritanya? Mimi tahu nggak apa ceritanya? Nggak mau ah. Kakak jahat, tadi kakak marahin Mimi. Loh, kok Mimi merajuk sih? Mimi mirip nih sama siapa ya? Sama siapa ya? Nggak ada yang kayak gitu loh Mimi. Kalau anak Tuhan itu kalau dimarahin itu nggak pernah merajuk. Tapi kan Mimi tadi cuma panggil teman-teman. Kenapa kakak marah? Loh, kakak kan nggak marah. Kakak punya cerita nih, Mimi mau denger nggak? Mau kak. Gini ceritanya.
Adik-adik semua, kemarin minggu lalu ceritanya tentang apa ya? Tentang Yunus kan adik-adik. Nah setelah itu ternyata setelah si Yunus itu dimakan sama ikan yang besar, dia akhirnya mau adik-adik pergi ke Niniwe. Untuk apa kak? Loh kan Yunus disuruh Tuhan untuk mengingatkan raja dan rakyat-rakyat Niniwe karena Tuhan ingin menghukum mereka, Mimi. Hah? Menghukum? Kenapa kak? Karena mereka itu jahat. Jadi Tuhan bilang sama Yunus, Yunus nasihati mereka, ingatkan mereka. Nanti kalau misalnya mereka mau untuk bertobat dan gak ngulangi kesalahannya lagi, maka gak jadi dihukum. Wah, terus kak gimana? Nah, ternyata adik-adik mereka menerima tuh kalau misalnya dinasehatin sama Bapak Yunus, mereka gak jadi dihukum, Mimi. Mereka tidak merajuk, mereka tidak marah, tapi mereka menerima dengan senang dan lapang hati bahwa Tuhan menegur mereka. Dia tahu kalau dengan ditegur itu artinya Tuhan masih sayang sama mereka. Oh gitu. Iya Mimi. Nah sama kayak adik-adik di rumah dan juga Mimi. Kalau misalnya dinasehatin, misalnya Mimi kalau misalnya dimarahin gak mau minum susu, nangis gak? Nangis kak. Kalau misalnya mama Mimi suruh, Mimi minum susu, terus Mimi gak mau, mama marah. Mama bilang, wah Mimi gak boleh nakal, harus minum. Terus Mimi bilang apa sama mama? Mimi nangis kak. Mimi kan gak suka dimarahin. Karena kalau dimarahin artinya mama gak sayang. Loh gak gitu ya adik-adik ya. Gak gitu juga Mimi. Kalau misalnya mama dan papa marah atau nasehatin itu karena mama dan papa sayang. Sama kayak tadi. Karena Tuhan Yesus sayang, dia menasehati orang-orang Niniwe agar tidak lagi berbuat salah. Jadi Mimi ngerti nggak kalau mama marah itu kenapa? Oh gitu ya kak, bukan berarti marah itu karena benci ya? Kan kalau misalnya sayang itu dimanja, apa yang diminta dikasih, nggak dimarahin. Nggak gitu. Kalau misalnya itu namanya nanti Mimi jadi anak yang nakal. Masa nanti minta mainan harus dikasih, minta jajan harus dikasih, minta makan es krim harus dikasih. Kan nggak semua harus dikasih. Sama kayak adik-adik di rumah ya. Kalau misalnya disuruh makan harus makan, disuruh bobok siang harus bobok siang. Kalau mama bilang nggak boleh beli mainan, nggak boleh nangis. Itu karena mama dan papa sayang. Oh gitu ya kak. Jadi marah itu artinya sayang juga ya. Iya, Tuhan Yesus juga sayang sama kita. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nih kita ada masalah, bukan karena Tuhan Yesus nggak sayang sama kita makanya ada masalah, tapi karena Tuhan Yesus sayang sama kita, dia menegur kita yang berbuat salah. Ya adik-adik di rumah ya, Mimi udah ngerti kan sekarang? Iya kak, Mimi ngerti. Nah teman-teman, kalau misalnya kita ditegur, kita harus terima, nggak boleh nangis. Gak boleh merajuk, jangan kayak Mimi ya. Oke adik-adik, itu cerita kita untuk hari ini. Diambil dari Yunus 3. Oke adik-adik, itu cerita kita untuk hari ini. Kita tutup ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dadah teman-teman. Nah adik-adik, Mimi tadi udah pulang nih. Sekarang kakak mau nanya nih, adik-adik tahu nggak ya kira-kira apa aja perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik? Perbuatan apa ya yang bisa bikin Tuhan atau orang tua kita marah? Nah kakak ada beberapa contoh nih, kita jawab sama-sama ya. Kakak mau tunjukin satu gambar. Dia lagi ngapain ini adik-adik? Oh dia lagi menanam bunga, menanam pohon. Nah adik-adik, menurut adik-adik ini perbuatan yang baik atau buruk? Siapa yang bisa jawab? Iya benar sekali, ini perbuatan yang baik. Dia membantu ibu untuk menanam pohon. Siapa di sini yang sering membantu mamanya kalau misalnya mamanya lagi nanam bunga atau nanam pohon? Itu perbuatan yang baik. Oke, kita lanjut ya. Gambar yang kedua. Tadang! Dia ngapain nih? Ada yang pernah buat nggak? Iya, dia membuang sampah di tempat sampah. Siapa sini yang makan bonbon? Siap makan bonbon, bungkusannya dibuang sembarangan. Nah, nggak boleh ya, itu perbuatan yang tidak baik. Ini nih perbuatan yang baik sekali, buang sampah di tempatnya. Oke, gambar yang ketiga. Tadang! Oh, dia menjambak adik-adik. Aduh, dia nakal sekali ya. Siapa di sini yang suka jambak adiknya, atau suka pukul adiknya, atau pukul kakaknya?
mengganggu temannya. Oh, itu Tuhan tidak suka, itu perbuatan yang jahat. Ya kan, nggak boleh ditiru ya. Kita harus menyayangi teman kita, kakak, adik, abang ya. Kita nggak boleh buat yang kasar-kasar, Tuhan nggak suka. Ada gambar terakhir adik-adik, apa ya? Tadang! Wah, siapa nih di sini yang sudah pandai berbagi? Ada dia bagi kue sama temennya. Wah, tapi anak sekolah minggu pelit nggak ya? Ada yang mau bagi sama temennya nggak ya? Nah, kalau misalnya mau berbagi, itu perbuatan yang baik. Kalau nggak berbagi, itu perbuatan yang nakal. Jadi kalau misalnya kita punya bonbon atau kita punya mainan, main bersama atau kita boleh berbagi dengan teman. Oke, itu hari ini 4 perbuatan baik dan jahat yang kakak kasih contohnya. Nah, masih banyak lagi nih perbuatan-perbuatan yang lain yang bisa adik tanya ke mama. Ma, boleh nggak gini? Pa, boleh nggak gitu? Itu nanti mama dan papa bisa bantu untuk mengajarkan adik-adik semuanya. Oke, adik-adik. Nah, itu hari ini kita mendengarkan tentang Yunus, yaitu tentang mau menerima kalau ditegur. Jadi supaya nggak ditegur, supaya nggak dimarahin, makanya jangan berbuat salah, jangan berbuat nakal. Oke adik-adik? Oke, kita tutup ya ibadah kita nanti dengan doa dan pujian yang dibawa oleh kakak sekolah minggu yang lain. Oke, dadah! Adik-adik yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng, tadi Kak Tini bareng-bareng sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sekarang ibadah hampir selesai. Nah, kalau Kak Tini menyanyikan gini ya, persembahan kami. Untuk apa itu? Nah, karena adik-adik masih kecil, jadi Kak Tini bicara ke mama sama papa ya. Mama, papa yang kami kasihi, apabila ingin memberikan persembahan, boleh datang langsung ke gereja setiap hari kerja. Atau melalui queries yang ada di layar. Jangan lupa mencantumkan persembahan untuk Komisi Anak dan Remaja. Yuk sama-sama kita nyanyikan yuk. Persembahan kami. Sama-sama ya. Anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sama-sama. Amin. Pintar sekali. Suaranya kenceng banget. Terima kasih. Boleh semuanya berdiri? Silakan berdiri semuanya. Opung juga. Kalau Opung nggak bisa berdiri nggak apa-apa. Opung duduk aja boleh. Tapi adik-adik Kak Tini semuanya berdiri dengan papa, dengan mama. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Selesai berdoa, kita bernyanyi Bapa terima kasih. Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis, pakai cincin.
cincin, jari kelingking, ku sayang. Yuk kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, ya 5. Kita lipat bersama-sama lalu berdoa. Bagaimana sikap berdoa? Tangannya dilipat. Masih berdiri tuh ada yang lari-lari. Tangannya dilipat. Matanya dua-dua ditutup. Tutup. Dan tundukkan kepala. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami senang sekali. Kami pagi hari Minggu yang indah ini sudah bernyanyi, sudah berdoa, dan sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami selalu semangat dan sukacita. Meskipun kami ibadah masih dari rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita sama-sama bernyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tepuk tangan semuanya pinter, adik-adik Kartini. Jangan kemana-mana. Kalau keluar harus, mama, papa harus pakai masker. Jangan kumpul-kumpul. Jaga jarak. Minum susu yang banyak. Makan yang banyak. Makan sayur, makan buah. Bye-bye. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.